Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Biridha'illahi ta'ala wa litafil balaya wa limasali fi hadzal kitab alladhina sabaquna bil iman lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Kita masih lanjutan ayat ini 43. Kita ulangi artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu dekati tempat sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sehingga kalian tahu apa yang kamu katakan. Ini alhamdulillah sudah kita bahas. Wala junuban, demikian juga janganlah engkau dekati tempat sholat bagi orang-orang yang junub illa abiri sabilin, kecuali orang yang berlalu saja atau orang yang berlalu saja. Hatta taghtasilu, sehingga orang junub tadi mandi. Ini lanjutnya nanti kita akan bahas wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastum nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan atau
kalian mendatangi tempat buang air atau menyentuh wanita, kemudian kalian tidak menjumpai air, maka bertayamumlah kalian dengan debu yang suci, maka usapkanlah wajah kalian dan tangan kalian. Innallaha kana afuwan ghafura, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ini pun dijelasne wala junuban illa abiri sabilin. Jadi orang junub tidak boleh tinggal di dalam masjid. Semua orang yang yang berhadas besar, semua orang yang berhadas besar tidak boleh tinggal di dalam masjid kecuali dia hanya berlalu saja, tidak tinggal. Niku wonten ini pun dibahas. Hatta tahtasilu, sehingga kalian dalam keadaan sehingga kalian mandi dulu. Kalau sudah mandi boleh, ya, sudah suci. Niki laukana apa itu mu'niyan bihil musafir lam yakun li'idatan zikrihi fi qouli ta'ala. Nah ini Pak, kemarin dijelaskan bahwa arti illa abiri sabilin, kecuali orang yang dalam perjalanan. Abiri sabilin kemarin orang dalam perjalanan. Kemarin disampaikan bahwa kalau orang perjalanan boleh seolah-olah tinggal di dalam masjid. Ada yang menafsirkan begitu, tetapi ada juga yang membantah, oh kalau musafir nggak termasuk. Yang penting yang dimaksud ini adalah berlalu saja di masjid itu boleh, tapi kalau musafir tidak boleh. Kenapa? Kalau musafir abiri sabilin itu dimaksud sebagai musafir, maka Allah tidak akan mengulangi kata musafir itu di dalam lanjutan ayat wa in kuntum mardha aw ala safarin. Berarti makna yang benar adalah orang yang berlalu saja di dalam masjid itu dibolehkan bagi orang yang berhadas besar. Niku beberapa penjelasan. Wa idza kana dzalika kadzalika ta'wilul ayah ya alladzina la taqrabul masjid li salatil musallin fiha wa antum sukara. Maka makna daripada ayat ini, takwil dari ayat ini adalah, hai orang-orang yang beriman, jangan engkau dekati masjid untuk sholatnya orang yang sholat di dalam masjid, sedangkan kamu wa antum sukara, dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian tahu apa yang kamu katakan. Demikian juga jangan engkau dekati masjid untuk sholat juga bagi orang yang junub sehingga kalian mandi, illa abili sabilin, kecuali orang yang berlalu saja. Qala wal abilu sabil al-mutajazu marron wa qat'an. Niki makanya makna yang paling pas itu adalah orang yang berlalu saja di dalam masjid. Masya Allah. Jadi ini abiri itu berasal dari akbarohu, abron wa uburun wa minhu yakulu uburu fulan nahar. Niki abaro itu artinya menyeberang, seperti abaro fulanan naharo. Apa abaro fulanan nahro,
fulan telah menyeberang sungai. Jadi abiri itu artinya menyeberang secara bahasa. Maka dari itu abiri sabilin itu yang pas maknanya adalah bukan dia musafir kemudian boleh tinggal di dalam masjid ketika dalam keadaan berhadas besar, tidak, tetapi mereka orang yang berlalu saja di dalam masjid. Masya Allah. Wa hadza alladzi nasarahu wa qawluhu al-jumhur wa huwa dhahir min al-ayat ka'annahu ta'ala naha an ta'atis sholati alai hayatin naqisati tanaqasa maqsudaha wa dukhuli ila mahalliha alai hayatin naqisati wa hiya al-junabah al-muba'idah lis-shalah. Jadi ini menunjukkan larangan-larangan untuk mendekati sholat. Tidak boleh sholat dalam kondisi yang pertama adalah orang dalam keadaan mabuk atau orang yang dalam keadaan tidak sadar. Yang kedua adalah orang yang junub, gitu. Sehingga dia mandi. Ini dalilun lima zahaba ilahi a'immatus salasa Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i annahu yahrumu ala junubi wal muqthu fil masjidi hatta yaghtasil aw yatayammamu. Niki. Jadi ayat ini Pak, niki menjadi dalil menurut tiga imam madhab, yakni Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, wa Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sesungguhnya haram seorang yang lagi junub untuk tinggal di dalam masjid sehingga dia mandi atau tayamum. Niku ngoten. Nah, mboten adus jenengan tayamum. Lho Pak, ono banyu kok tayamum niki. In adamal ma, nak tayamum itu syaratnya kalau tidak ada air. Awalam yakdiru ala istikmalihi bitoriqihi, atau ada larangan dia terhadap kesehatannya untuk tidak menggunakan air. Nah, ini Pak, larangan untuk menggunakan air, misalkan dalam keadaan sakit dia tidak boleh kena air, maka orang yang semacam ini boleh tayamum sebagai gantinya mandi. Di ayat pertama fatayamamu, maaf, bagian ayat pertama ini adalah babnya tayamum sebagai penggantinya mandi. Dan ini jelas ini di dalam satu ayat ini, nanti tayamumnya pengganti mandi sama tayamumnya pengganti sholat itu caranya sama. Fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Niki ayate ngoten. Jadi carane tayamum itu sama. Walaupun dia penggantinya mandi. Wa dhahaba Imam Ahmad ila annahu mata tawaddu al-junub jazal al-muksu fil masjid. Niki beda kalau Imam Ahmad bin Hambal niku menurut beliau beda. Bedanya apa? Sesungguhnya orang boleh saja tinggal di dalam masjid bagi yang berhadas besar kalau dia sudah berwudu. Jadi gimana? Nah, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik itu wajib mandi. Nah, junub di dalam masjid cepat keluar terus mandi, atau kalau dia terhalang untuk menggunakan air karena sakit atau karena nggak ada air ya tayamum. Tetapi kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal itu boleh nggak mandi, cukup dengan wudu. Jazalahul muksu fil masjid, boleh wudu tok. Loh Pak,
engko nek anu ya apa nak salat ya tetep adus. Maksudnya niki adalah poinnya tinggal di dalam masjid nak jenengan junub. Kok misalnya junub iki bengi sementara jenengan tinggal di masjid, bengi kok wadem niku nak menurut Imam Ahmad bin Hanbal cukup wudu mawon. Niku ngoten. Niki termasuk Pak Bu nyun sewu nggih, nyun sewu. Nak jenengan bar perang tanding. Perang tanding niku kok ujug-ujug padha jayanya moga bodho ngantuk kabeh. Nyun sewu niku jenengan aja pisan-pisan turu dalam keadaan durung adus. Tapi nak jenengan kademen arep adus bengi wudu wae mari ngono jare wudu wae terus no ronde berikutnya lho. Nggih niku nggih sae, nggih sae. Aja terusne ronde berikutnya sebelum wudu. Ngoten nggih. Mulane enten ilmune ora ngaji karo kedebrus mawon. Ini Masya Allah. Niki dalile napa Imam Ahmad bin Hanbal niki jazalal muksufil masjid lama rawahu wa Sa'id bin Mansur fi sunanihi bi sanatin sahihin anna sahabah kanu yaf'aluna dzalik. Niki diriwayatkan dari Sa'id bin Mansur bin di dalam sunnahnya dengan sanad yang sahih. Niki dari Sa'id bin Mansur, sesungguhnya sahabat-sahabat dulu melakukan hal itu. Artinya kalau malam arep adus niku se adem niku sahabat niku napa wudu niku. Niki diriwayatkan dari an Hashim ibnu Sa'id an Zaid bin Asram an Atha bin Yasar qol ra'aitu rajulan min ashabi Rasulullah SAW. Kata Atha bin Yasar berkata, saya melihat lelaki-lelaki dari para sahabat Rasulullah SAW duduk di dalam masjid padahal mereka sedang majnubun, sedang dalam keadaan junub. Idza tawaddau wudu'us shalah, karena mereka telah wudu dengan wudunya sholat. Dan ini hadis ini sanadnya sahih menurut syaratnya Muslim. Wallahu a'lam. Nah ini dalile mangke. Makane lan jenengan nek jamaah rombongan medal 4 bulan 40 hari iktikaf di masjid selama itu, kalau junub kok misale napa arep adus niku wawang ya wudu mawon. Pendapat ini adalah pendapat dari Imam bin Ahmad bin Hanbal, dan ini pun juga ada asarnya. Jadi bukan hadis, tapi Atha bin Yasar melihat para sahabat melakukan seperti itu junub tapi tetap tinggal di dalam masjid setelah mereka berwudu. Enak banget. Nenek oke dalil lagi enak, oke opsi. Alhamdulillah. Lanjut terjemahan atau tafsir wa in kuntum marḍa, jika kalian dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan perjalanan, atau jaa ahadum minkum minal ghaid, atau baru selesai buang air baik kecil maupun besar, atau menyentuh wanita kemudian tidak menjumpai air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Niki
Niki terjemahane amal maradul mubah al mabihu litayamum. Niki sesungguhnya sakit ini adalah sakit yang membolehkan dia bertayamum. Mboten loro titik terus tayamum, mboten loro panu gak wudu tayamum. Nah niki mboten oleh nggih. Insyaallah niki sakit yang tidak membolehkan menggunakan air niku. Fa huwa alladhi yakhafu ma'hu min isti'malil ma'i fawatu udwan aw sya'inihi aw tatwilul bar'i. Niki Pak. Jadi sakitnya tadi yang membolehkan untuk tayamum adalah takut kalau menggunakan air dikhawatirkan ada anggota yang tambah rusak, anggota tubuhnya menjadi rusak. Ini Pak. Atau bahkan dia kehilangan nyawa. Ya. Inilah yang membolehkan tayamum. Wa minal ulama min jawazi tayammum bi mujaradil maridi. Meskipun demikian juga ada ulama yang menyampaikan bahwa untuk semua penyakit secara mutlak. Niki pun urusan batasan sakit itu ulama itu juga beda pendapat. Enten sing syukur loro ngelu titik tayamum oleh. Tapi nggih nak sing jumhur ulama itu sakit yang menyebabkan nanti kalau memakai tayamum, memakai air dikhawatirkan merusak organ dari tubuh dia atau bahkan menyebabkan kehilangan nyawanya. Itu yang syarat sakit yang boleh untuk melakukan tayamum. Meskipun demikian ada ulama yang membolehkan sing penting loro tayamum. Dan niki ngoten dua pendapat niki juga opsi bagi kita. Masya Allah. Ini kadang-kadang loro awake dhewe nyun sewu gak iso apa-apa niku teng rumah sakit ngoten niku. Nah, ngoten niku. Itulah kesempatan kita menggunakan qaul atau dawuhnya para alim ulama untuk tayamum. Masya Allah. Qala Ibnu Abi Hatim hadasana Abu Ghassan Malik bin Ismail hadasana Qais min Husayf an Mujahid bi qali wa in kuntum marza qala nazal fi rajulin min ansar kana maridun falam yastati'u ayyaqumu fayatawaddaa wa lam yakun lahu khatimun fayunawilahu fa'ata nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'anzalallahu hadhil ayah hadza mursalan was-safaru ma'rufun wa la farqa fihi baina tawil wal qasir. Dan niki terkait dengan ayat niki asbabun nuzulnya. Ini ada seorang laki-laki dari orang Ansor dulu dalam keadaan sakit dan dia tidak mampu untuk berdiri untuk berwudu. Sementara dia sendiri juga tidak punya pelayan untuk mewudoni dia. Niki Pak termasuk. Jadi nak awake dhewe niku njaga wong lara niki nak memungkinkan untuk bisa wudu, orang keluarganya yang jaga itu supaya mewudukan orang yang sakit. Nggih. Ya nek wong lara wudu ya ora usah digrojok nggih, digrojok. Ya terus kabeh diseko mawon. Diseko mawon. Niku ngoten. Ada seorang laki-laki Ansor mengalami hal semacam itu, maka datanglah
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan ada orang melaporkan keadaan pemuda tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat ini. Nak sakit atau dalam perjalanan atau setelah buang air kecil buang air besar, kemudian menyentuh wanita yang tidak ada air, maka boleh bertayamum. Dan ini, tetapi niki hadis niki bukan hadis nih, asar niki mursal, ya, sifatnya mursal, tidak sampai kepada Nabi. Kemudian terkait dengan musafir itu tidak ada beda musafir yang jauh maupun musafir yang pendek. Musafir jauh, musafir dekat, kalau tidak memungkinkan menggunakan air, ya jenengan lunga kondisi ini terpaksa ning jerone mobil gak iso mudhun. Apa jerone sepur gak iso mudhun. Ya, niku. Padahal namung nang Sidoarjo. Nah niki dalam kondisi semacam itu nak gak ono banyu ya iso tayamum niku. Insyaallah. Itu sampai gak sholat. Terus lanjut, auja ahadum minkum minal ghaiti, atau datang salah seorang di antara kalian minal ghaiti, dari tempat buang air. Al ghait wa makanul mutmainnu minal ard niki. Ghait niki secara bahasa, ghait artinya buang air besar sebenarnya. Tapi include di sini termasuk buang air kecil. Buang air besar niki secara bahasa buang air besar al-ghaid itu makanul mutmainnu minal ard, tempat yang tenang di permukaan bumi. Nah, al-ghaid, kalimat al-ghaid itu artinya tempat yang tenang. Makanya jenengan nak ngising niku tau wenang. Artine ngoten iso tumak ninah lho nak ngising niku. Masyaallah. Apa meneh karo rokok, bumbune wis gak mari-mari. Tapi nyun sewu niku kita tidak boleh lama-lama, makruh lama-lama di dalam WC toilet, karena di situ tempatnya setan. Kuna bidzalika anit taghawuti, maka dari itu di sini maksudnya adalah buang air besar, wa al hadasul asghar. Dan ini maknanya adalah hadas kecil, ya. Semua yang berauja aku minal ghaiti itu maknanya semua terkait dengan hadas kecil. Hadas kecil itu kapan? Ketika ada sesuatu yang keluar dari dua jalan, depan maupun belakang. Jadi ayatnya auja aku minal ghaiti ini artinya pokoknya semua yang terkait dengan hadas kecil. Dan ini sing dadi polemik aula mastumun nisa. Ini polemik mulai zaman biyen sampai hari ini didadekno ayel-ayelan gak entek-entek terkait dengan menyentuh perempuan. Aula mastumun nisa, atau niki menyentuh perempuan. Faqara'a lamastum wala mastum niki lamastumun nisa niki Pak. Niki lane diwaca dawa. Tapi niki Ibnu Katsir ndawuhne niki boleh dibaca panjang, boleh dibaca pendek. Lamastumun nisa, makane lane niku diwehi fatkae ngadeg. Itu dikon maca dawa, boleh dibaca pendek. Lamastumun nisa. Niki Ibnu Katsir dawuhe ngoten. Nggih. Wa talafa mufassiruna wal aimati fi mana dzalika ala qaulain. Nah niki Pak,
Niki para alim ulama ahli tafsir ini berbeda pendapat mulai zaman biyen sampai hari ini gak ono entek-enteke makna lamastumun nisa itu artinya niku ulama terbagi dua. Yang pertama adalah lamastumun nisa itu artinya jima atau berkumpul setubuh dengan istri. Maknanya adalah setubuh dengan istri niku napa berhadas besar nggih. Ojo dengan anu terjemahane lintu lho, lamastumun nisa. Berarti nak berhadas besar itu kumpul sama istri, kalau kumpul dengan bukan istrinya, oh ngawur aja ngono lho, tambah dosa gede ngono. Dadah. Kenapa? Karena ini ditafsirkan ayat dengan ayat, ayat Quran dengan ayat Quran. Di dalam ayat Al-Baqarah 237 itu lamastum itu artinya adalah bersetubuh dengan istrinya. Jadi kalau tafsir Quran bil Quran, kata itu maknanya adalah bersetubuh. Di Al-Baqarah 237 jika wa in talaqtum tumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum niki di dalam Al-Baqarah 237 jika kalian mentalak istri kamu sebelum kamu sentuh. Kalimat sebelum kamu sentuh ini adalah sebelum kamu bersetubuh dengan istri. Maka waqad faradtum lahunna fariidah, sedangkan kamu sudah menentukan mahar untuk dia, fanisfu ma faradtum, maka kewajibanmu membayar mahar kepada dia 50% saja. Niki panjenengan akad nikah bojo sampean urung sampean apa-apa nih sampean pegat nih mahare urung diwehno. Lah niki Pak boleh memberikan mahar hanya 50%-nya saja. Nak digawe full ya napa mboten napa-napa tambah sae. Niki kalimate qop min qabli ang tamassuhunna. Lah niki Pak iltimas di sini maknanya adalah bersetubuh dengan istri. Demikian juga di dalam Al-Ahzab 49 pun sama. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Al-Ahzab 49. Wahai orang-orang beriman, jika kalian menikahi wanita-wanita mukminah, kemudian kamu talak wanita itu sebelum kamu kumpul dengan istri kamu, maka bagi wanita itu tidak ada iddah. Pak niki nak econe ngoten Pak. Nah wong wedok dinikahi dereng dikumpuli kali bojone kok ditalak. Nah, wanita ini tidak ada iddah. Dan ini ayat-ayat yang menyampaikan iltimas itu artinya bersetubuh setidaknya ada 2 ayat. Makanya aula mastumun nisa itu artinya bersetubuh. Makanya nak tanggal dasarkan ayat niki Pak nak nyenggol bojone niku boten batal. Jamane kok nyenggol bojone wong liya ya ora batal. Yo penak to, penak. Tapi jenengan aja nyenggol terus ngawur ya. Oh. Lah niki lho Pak nak ya wae dhewe niku haji umroh. Angel-angel arep njogo. Ya nyenggol iku. Mulane nek haji umroh damel pendapat niki mawon. Enak jenengan tawakmu ping pira
nyenggol ping pira ora apa-apa, tapi aja sengaja nyenggol. Nah ini juga diriwayatkan sahabat pun juga begitu. Sahabat yang cenderung ke penafsiran aulama sumuni saatnya bersubuh dengan istri itu salah satunya Ibnu Abbas. Ulama tafsir sahabat saja beliau juga berpendapat seperti itu. Makanya nggak usah khawatir, nggak usah yel-yelan. Kula terus ngawe cilik ngaji kula nggih lan jempok wong wedok masih bojone ya batal ngaji kula ngoten. Tapi nek kitabe niki diterangi ngoten ya kula sampene apa ene. Ngoten bukan goro-goro Pak Anies biasane ngono terus di hide diilangi mboten ya tetep kula sampene apa ene. Dan Ibnu Abbas dawuhne ulama sumunisa qala al-jima'. Nah, begini ngendikan Ibnu Abbas tegas bahwa ulama sumunisa itu artinya jima'. Iku wonten. Dan ini banyak Pak sahabat-sahabat, tidak hanya Ibnu Abbas. Dan ini termasuk napa al-mawali niki di zaman sahabat itu juga terbagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok al-mawali, ada kelompok al-a'rab. Dua kelompok ini di zaman Ibnu Abbas terpecah menjadi dua. Al-mawali, kelompok al-mawali itu mengatakan bahwa lamastumun nisa itu sekedar menyentuh perempuan. Sedangkan mayoritas orang Arab pada waktu itu lamastumun nisa artinya jima. Maka datanglah kedua grup ini kepada Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas juga tegas mengklarifikasi bahwa itu bukan sekedar menyentuh tetapi jima. Ini mereka dua kelompok yang mengadu kepada Ibnu Abbas tadi, kelompok mawali. Famin ayil fariko ini kungta minal mawali. Saya dari kelompok mawali wahai Ibnu Abbas. Qala ghuliba farikul mawali. Kelompok mawali ini kalah dengan kelompok a'rab. Kenapa? Innal alamsu wal massu wal mubasyaratu al makna al jima. Nah ini. Walakin Allah yukni ma syaa bima syaa. Karena Allah itu menulis itu secara kinayah, bukan secara asli katanya. Kinayah itu secara majas. Lamastumu bersentuhan itu Allah menulis di dalam Quran, kata itu adalah gaya bahasa. Wong Jawa ya padha wis mbok jempok to bojomu ngono ta. Padahal artinya dikumpuli ngoten. Niki Ibnu Abbas nerangaken ngoten. Masyaallah. Lah sinten sing anu niku niki. Al-lamsu ma qala al-lamsu ma duna jima wa qad rawahu tariqun mutadun an Ibnu Mas'ud bimislihi. Lah sahabat sing memaknai napa lamastum itu bukan jima, bersentuhan saja. Siapa? Ibnu Mas'ud. Iki padha top-tope sahabat kabeh loro niki. Ibnu Abbas ya top-tope sahabat ahli tafsir. Lah Ibnu Mas'ud juga top-tope sahabat, bahkan orang yang dekat dengan Nabi itulah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Niki waktune pun 5:30 lanjut.
minggu depan mawon polemik tentang bersetubuh apa nyenggol. Dan ini nanti kita lanjutkan minggu depan insyaallah. Wis poso ya. Niki mumpung iso diombe nang diombe. Ngoten mawon, mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah pada kita. Kita tutup dengan doa subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.